Kita tidak boleh mengeneralisir bahwa semua orang Yahudi, semua orang Kristen itu musuh kita. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa mereka itu tidak semuanya sama. Podcast Alwi Shihab. Selamat datang di podcast Alwi Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan berbicara tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam berdakwah. Di dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Pada diri Rasulullah Muhammad keteladanan yang baik bagi kalian. Bagaimana cara Nabi berdakwah? Yang pertama, dalam kehidupannya Nabi SAW menghargai pihak-pihak lain. Sewaktu beliau mulai membangun suatu komunitas di Madinah, mengajak semua kelompok untuk bersatu menjadikan Madinah sebagai suatu tempat di mana kita bersama-sama, baik itu Muslimnya maupun Yahudinya maupun Kristennya, untuk kita bersama-sama membangun kota itu dan berusaha untuk mempertahankan keutuhan kota itu. Jadi hubungan dengan pihak-pihak lain baik sekali. Dan pada saat Nabi memerintahkan berhijrah, beliau memerintahkan berhijrah ke penguasa dan tokoh agama Najasyi di Ethiopia. Dan Nabi Muhammad menunjukkan bagaimana kecintaannya kepada Najasyi yang menerima orang-orang yang hijrah kepada dia dan ke daerahnya dan menerima dengan baik. Pada saat mendengar Najasyi meninggal, Rasulullah mengajak sahabatnya untuk mengenang kebaikan dari Najasyi. Sewaktu delegasi Najran di Saudi sekarang ini datang untuk menemui Rasulullah, Rasulullah menerima dengan baik dan memberikan tempat untuk berbakti atau sembahyang di masjidnya pada saat kelompok Kristen ingin melakukan pembaktian atau ibadah. Artinya apa? Rasulullah begitu toleran dan tidak menganggap bahwa hal tersebut mengganggu agamanya atau agama yang dia bawa. Bahkan perjanjian dengan kelompok Kristen Najran itu sangat impresif dan mengandung hal-hal yang seharusnya menjadi teladan kita semuanya. Di antaranya adalah umat Islam harus menghormati orang Kristen, bahkan apabila orang-orang Kristen ingin mendirikan gereja, maka umat Islam harus dapat membantu dan jangan dianggap sebagai hutang. Seorang Kristen yang menjadikan orang Islam sebagai suaminya, si suami Muslim tidak boleh melarang istrinya untuk pergi berbakti di gereja, dan seterusnya. Bahkan ada salah satu hadis, ucapan Nabi yang mengatakan bahwa barang siapa yang memusuhi orang Kristen yang patuh kepada perjanjian, maka akan menjadi musuhku nanti di hari kemudian. Artinya Nabi Muhammad telah memberikan contoh kepada kita untuk kita bisa berhubungan baik dengan pihak lain. Kalau di Indonesia ini kita mayoritas umat Islam, seharusnya dapat mengambil contoh-contoh Nabi, bagaimana Nabi menerima
kelompok-kelompok lain dengan baik dan tidak pernah mengganggu mereka. Saya pernah menjelaskan kenapa umat Yahudi yang berada di Madinah diperangi oleh Nabi karena mereka telah mengingkari perjanjian dengan kelompok Nabi untuk menjaga Madinah sebagai kota yang mereka sama-sama bangun. Pada waktu itu kelompok Yahudi merasa bahwa kedatangan Nabi ke Madinah mengganggu dominasi ekonomi mereka, sehingga mereka lalu bersekongkol dengan musuh Nabi yang dari Mekah, dan dari situlah timbul perasaan yang tidak menyenangkan di kelompok Nabi dan kelompok umat Islam. Tapi bukan disebabkan karena dia beragama Yahudi. Buktinya bahwa pada satu saat seorang Yahudi meninggal dan akan dibawa ke kubur, Nabi Muhammad melihat dan dia berdiri. Lalu sahabat Nabi bilang, ini adalah orang Yahudi Nabi Muhammad. Kenapa kamu memberikan penghormatan berdiri? Kata Nabi, bukankah dia itu seorang manusia yang telah dimuliakan oleh Allah? Masa aku tidak mau memuliakan manusia tanpa melihat apakah dia beragama Islam atau beragama Yahudi atau Kristen. Hal ini yang patut kita contoh. Pada akhir-akhir ini banyak orang-orang yang merasa bahwa kalau kita menunjukkan permusuhan kepada mereka yang tidak seagama dengan kita, itu menunjukkan bahwa agama kita itu lebih sempurna, padahal sebenarnya hal tersebut sama sekali tidak sejalan dengan anjuran Al-Quran. Al-Quran menganjurkan kepada kita, mereka yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari negeri kita, kita harus berlaku adil kepada mereka. Bahkan kita tidak boleh mengeneralisir bahwa semua orang Yahudi, semua orang Kristen itu musuh kita. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa mereka itu tidak semuanya sama. Ada di antara mereka yang betul-betul berbakti kepada Yang Maha Kuasa, yang mengikuti ajaran-ajaran nabi-nabi, dan mereka itu akan selamat di hari kemudian. Jangan kita mengambil hak prerogatif Tuhan dan mencerca mereka yang berbeda dengan kita dan menganggap bahwa Islam hanya monopoli orang Islam yang akan monopoli surga. Al-Quran mengatakan di antara orang-orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Kristen yang beriman kepada Tuhan yang Esa, mempercayai hari kemudian, dan beramal saleh, berbuat baik di dunia ini, maka tidak ada keraguan bagi mereka, mereka akan selamat di hari kemudian. Sehingga dengan ayat ini, betul ada yang menafsirkan bahwa itu tidak berarti umat Kristen zaman sekarang ini, tapi itu tidak benar. Banyak ulama menganggap bahwa sampai sekarang apa yang disebut di dalam Al-Quran tadi berlaku, karena kita lihat bahwa banyak di antara kelompok-kelompok non-Muslim yang percaya kepada Tuhan yang satu, yang percaya kepada hari kemudian dan berbuat baik di dunia ini, maka janji Allah akan terpenuhi kepada mereka. Maka dari itu mari kita jadikan cara, metode, dan akhlak Rasulullah kepada non-Muslim menjadi bagian dari cara kita berinteraksi dengan non-Muslim. Apalagi di Indonesia ini, umat Islam sebagai mayoritas harus memberi contoh, dan jangan sampai kita ikut kepada alur mereka yang garis keras, artinya ingin menunjukkan bahwa merekalah yang satu-satunya akan masuk surga dan merekalah satu-satunya yang benar. Kita harus memberi peluang kepada mereka untuk mengetahui Islam yang toleran, Islam yang sejuk, dan Islam yang tidak memerangi atau membenci pihak lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.